Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita membaca di dalam kitab Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh, tapi orang yang bijaksana bersabar. Nah, kalau saudara perhatikan ada dua kata inti yang tertulis di ayat tadi, yaitu yang pertama bodoh, yang kedua bijaksana. Dua kata ini juga dipakai oleh Yesus ketika dalam perumpamaan 10 anak dara, anak gadis yang sedang menunggu kedatangan mempelai pria. Nah, kita tahu ada dua golongan, 5 orang bijaksana dan 5 orang bodoh. Dan kita tahu semua bahwa pada akhir perumpamaan ini dikatakan bahwa yang bodoh ditolak oleh mempelai pria itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca di dalam seluruh Alkitab kita akan banyak menemukan kebodohan-kebodohan yang dilakukan oleh umat Tuhan. Nah, salah satunya adalah apa yang telah kita baca di Amsal tadi, ya, yang baru kita baca, yaitu siapa yang lekas naik darah berlaku bodoh. Nah, bodoh di sini lekas naik darah. Artinya apa? Cepat marah, gampang tersinggung. Ya, emosi kita cepat naik. Nah, kalau kita seperti itu, Tuhan katakan kita bodoh. Nah, coba kita cek apakah kita juga seperti itu. Ya, nah ini yang kita harus perhatikan. Kalau kita sering kali atau bahkan cepat marah, artinya kita dalam bahaya besar. Artinya lagi, mungkin kita akan ditolak oleh Yesus. Nah, saudara, kita coba perhatikan mengapa sih orang itu ketika ditegur, ketika diingatkan, dia menjadi cepat marah. Cepat sekali naik emosinya. Masalahnya adalah yang menegur kita itu posisinya atau derajatnya ada di bawah kita. Coba kalau yang menegur kita itu bos kita, atau majikan, atau orang yang menjadi sumber dana kita. Mungkin kita malah berterima kasih saat ditegur. Ya. Jadi kalau saudara perhatikan, apa yang menjadi penyebab utama orang itu cepat marah? Yaitu harga diri atau gengsi. Harga diri inilah yang menjadi problem utama di dalam pembentukan karakter kita. Pembentukan yang seperti apa? Pembentukan karakter untuk menjadi seperti karakternya Yesus. Atau kita dibentuk untuk menjadi segambar dengan Yesus. Nah, bagaimana kita bisa memiliki karakternya Yesus? Bagaimana caranya? Ya harus belajar, saudara. Nah, sekarang belajar kepada siapa? Belajarlah kepada Yesus sendiri. Karena itulah yang akan kita tuju. Apa yang kita bisa pelajari dari Yesus? Coba kita baca di dalam Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, kata Yesus, ya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, jadi karakter Yesus apa? Lemah lembut, panjang sabar. Tetapi Yesus tidak akan bisa lemah lembut kalau dia tidak rendah hati. Ya, itulah sebabnya Yesus harus merendahkan dirinya dulu. Itu yang pertama kali dilakukan oleh Yesus ketika dia datang ke dunia. Dia merendahkan dirinya menjadi ciptaannya yang hina. Bahkan lahirnya saja di kandang. Nah, saudara-saudara, rendah hati atau merendahkan diri, itulah yang harus kita lakukan kalau kita tidak mau disebut bodoh oleh Yesus. Sampai seberapa rendah kita harus merendahkan diri? Di dalam Matius tadi dikatakan,
Sampai apa? Sampai jiwamu mendapat ketenangan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah jiwamu sudah mendapat ketenangan? Apakah jiwamu sudah tenang atau masih bergejolak terus? Kalau kita masih bergejolak terus, itu tandanya apa? Kita belum mencapai batas yang diinginkan oleh Yesus. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.